Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 18. Mengikuti Eliana ke kota layang. Malam harinya, Eliana masih berada di ruang rawat Yuan Louis bersama dengan Rosyana. Mereka melihat kakeknya sudah tertidur pulas di atas tempat tidur pasien. Tidak ada yang berani untuk berbicara sedikit pun. "Ikut aku," ucap Rosyana tiba-tiba sambil menarik pergelangan tangan Eliana, menyeret adiknya untuk berjalan keluar dari ruang rawat. Apa yang kau lakukan?" sergah Eliana, tidak suka diseret keluar secara paksa. "Lepaskan aku bisa jalan sendiri." Eliana mengempaskan tangan Rosyana keras, menolak untuk diseret. Namun, dirinya tetap mengikuti langkah sang kakak yang masih berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Tak lama kemudian, langkah Rosyana terhenti secara tiba-tiba. Wanita itu membalikan badan dan tanpa aba-aba langsung mendorong tubuh Eliana hingga sang adik kini tertekan ke dinding. Ringis Eliana kaget campur sakit. Apa yang kau lakukan, Ros? Lepaskan aku." "El, kau kabur dari rumah di hari pertunanganmu. Kau tahu, akulah yang harus menanggung rasa malu paling besar. Semua orang mencibir. Baru bercerai, kok sudah bertunangan lagi? Itu semua karena siapa? Karena ulahmu," ucap Rosyana sambil mengeratkan gigi, menahan amarah dengan bola mata yang sudah memerah. "Ros, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak menyangka kakek akan memintamu untuk menggantikan posisiku," lirih Eliana, berusaha bertahan dari tekanan kuat Rosyana pada tubuhnya. "Maaf katamu," Rosyana mencibir. "Apakah satu kata itu mampu mengobati luka di hatiku? Mampu mengembalikan semua kebebasanku?" Ada kesedihan dari sorot mata Rosyana ketika menatap Eliana. "Itu sama sekali tidak akan bisa. Jika kau tidak suka, mengapa tidak menolak permintaan kakek?" Seperti halnya Eliana yang menolak perjodohan tersebut dengan kabur dari rumah, mengapa Rosyana tidak melakukan hal serupa? Dari dulu, Rosyana tidak pernah berubah. Wanita itu menikah dengan pria yang baru ia temui satu kali hanya demi memenuhi syarat dari Yuan Louis, agar ia bisa menerima setengah dari harta kekayaan mendiang orang tua mereka. Berbeda dengan Eliana yang memilih untuk tidak menerima harta warisan itu daripada harus dijodohkan dengan pria pilihan kakeknya, yang rata-rata berusia tua dan berstatus duda. "Apa aku boleh sepertimu? Boleh melakukan apapun sesuka hati? Apa kakek akan dengan mudahnya memaafkan aku, seperti dia selalu memaafkan semua kesalahan-kesalahanmu, hah?" teriak Rosyana, tidak kuat membendung amarahnya. "Lepaskan, Ros," lirih Eliana ketika Rosyana menekan tenggorokan sang adik dengan sikunya. Aku tidak bisa bernapas. Jawab aku, apa aku bisa berbuat seenaknya sepertimu, hah?" Eliana masih tidak bisa bernapas. Tekanan dari tangan kakaknya semakin kuat. Ia tidak ingin melawan dan memberontak, karena takut akan melukai Rosyana. Ketika napas Eliana sudah hampir habis, dan tubuhnya semakin lemah, terdengar seseorang berteriak dari ujung lorong rumah sakit. Itu membuat Rosyana kaget. "Eliana!" Seketika, Rosyana melepaskan tubuh Eliana sehingga wanita itu ambruk ke lantai. Rosyana pun pergi secepat kilat, meninggalkan sang adik begitu saja. "Hei, tunggu!" teriak orang itu lagi, sambil berlari, berniat mengejar Rosyana yang melarikan diri setelah menyakiti Eliana. Eliana yang masih duduk di lantai merasa panik ketika sang kakak dikejar oleh pria yang tadi berteriak memanggil namanya.
David, berhenti. Jangan mengejarnya. Eliana. David bingung. Dirinya harus bagaimana sekarang? Mengejar orang yang menyakiti istrinya atau... Bantu aku berdiri, ucap Eliana pelan sambil melambaikan tangan. David segera menghampiri istrinya, membantu Eliana untuk bangun. Apa yang terjadi? Mengapa wanita itu menyakitimu? Tanya David sambil membantu Eliana untuk bangun. Kemudian, ia berjalan menggandeng Eliana menuju pintu lift. Tidak apa-apa, kami hanya terlibat salah paham sedikit. Sekarang aku sudah baik-baik saja, jawab Eliana sedikit berbohong. Tenggorokannya sudah mulai membaik, tidak terasa sakit lagi. Mereka pun segera masuk ke dalam lift dan turun ke lantai dasar. Oh iya, sedang apa kau di kota layang? Tanya Eliana dengan heran. Bukankah tadi siang pria ini ada di kota Paris? Mengapa sekarang? Mengapa menatapku seperti itu? Tanya David balik, berbicara dari jarak yang sangat dekat. Aku ada urusan pekerjaan di sini, apa tidak boleh? Ya, pekerjaan membuntuti istri kemanapun dia pergi tepatnya. Hah, benarkah? Kapan kau ada pekerjaan di kota ini? Mengapa aku tidak tahu? Tanya Eliana dengan polos, tidak menaruh curiga pada David sedikit pun. Ada pertemuan penting besok pagi bersama dengan klien. Jadi, aku baru tiba malam ini di kota layang. Jelas David melanjutkan dustanya. Setelah keluar dari lift, mereka berjalan menuju jalan besar yang ada di depan gedung rumah sakit dan menghentikan sebuah taksi. Di dalam taksi, Eliana bertanya dengan bingung. Mengapa kau tahu aku ada di rumah sakit tadi? Bahkan, kau tahu aku ada di lantai berapa? David mendengarnya. Senyum samar terlihat dari wajah tampannya. Hei, cepat katakan, dari mana kau tahu aku ada di rumah sakit itu? Cecar Eliana tidak sabar. Apa kau mau ngintipku? Jika tidak, lalu bagaimana? Apa dia seperti jin yang bisa hilang dan hadir begitu saja? Batin Eliana. Terdengar David menjawab, aku tahu lokasimu dari ponsel. Hah? Dari ponsel? Bagaimana bisa? Apa kau sungguh melacak lokasiku dari ponselmu? David hanya tersenyum, duduk di kursi taksi sambil melipat kedua tangannya di depan, sama sekali tidak menjelaskan apapun lagi pada Eliana. Jika waktu itu David tidak membeli 2 ponsel sekaligus untuk dirinya dan juga Eliana, tidak mungkin ia bisa menyandingkan ponsel mereka. Tiba di sebuah hotel berbintang, David membawa Eliana masuk ke dalam gedung hotel dan naik ke lantai 4, ke kamar yang telah dipesan David sebelumnya. Kapan kau check-in di hotel ini? Tanya Eliana ketika ia masuk ke dalam kamar mewah, mengikuti langkah David. Bukankah katanya kau baru tiba di kota layang? Aku kira kau belum sempat check-in. Bukannya menjawab pertanyaan dari Eliana, David malah berbalik badan dan mendorong tubuh kurus itu ke arah sofa. Ia membuat Eliana berbaring di atas sofa empuk, dengan dirinya berada di atas tubuh sang istri. David menatap Eliana dengan tajam. Ia berkata, aku ingin bertanya serius kepadamu. Apa ada sesuatu yang kau rahasiakan dariku? Ah, David, apa yang kau lakukan? Tanya Eliana dengan gugup. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan seperti ini. Jawab dulu pertanyaanku. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan? Jika memang ada, katakan dengan terus terang sekarang. Aku berjanji, aku akan memaafkanmu. Apapun itu. Eliana terdiam mendengar ucapan David. Banyak hal yang ia sembunyikan dari pria itu. Mulai dari identitas, hingga kebenaran bahwa dirinya bukanlah putri dari Alex Danu. Eliana masih meragu. Kau dan wanita tadi, aku mendengar percakapan kalian. Ucap David
dengan tatapan mengintimidasi. "Apa hubungan kalian, ha?" Eliana membelalakan mata. "Hah? Kau mendengar percakapan kami? Apa saja yang telah didengar oleh David?" Eliana panik memikirkan hal itu. Terdengar David berkata, wanita itu mengatakan bahwa Eliana panik mendengarnya. Bahwa apa? Apa yang dia dengar? Bagaimana jika David mendengar semuanya? Bahwa kakekmu selalu memaaf. Jangan katakan, teriak Eliana dalam hati. Ia segera melangkul leher David. Ditariknya hingga mendekat. Dengan berani, ia menutup mulut pria itu dengan bibirnya sendiri. Tidak membiarkan David menyelesaikan ucapannya. Dan tidak membiarkan pria itu mengingat apa yang telah dia dengar tadi.